anak-anakku semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga anak-anakku semua bisa menunaikan kewajibannya sebagai penuntut ilmu, yaitu belajar di sekolah. Jadi kewajiban kalian sebagai pelajar adalah belajar, bukan yang lain, bukan bermain-main, bukan yang lainnya, tapi belajar. Baik anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Saya minta ketua kelas, baik Chelsea Humairo, supaya memimpin temannya di depan. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita tetap semua sehat walafiat dan anak-anakku bisa melaksanakan rutinitasnya, yaitu belajar di sekolah. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Guru akan absen pada hari ini. Yang tidak masuk siapa? Siti Salasatun-Nisa. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Ya, nanti kita doakan teman-temannya ya. Jadi yang sakit semoga segera disembuhkan. Kemudian kalian sehat, kalian yang hari ini datang ke sekolah supaya tetap sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan kalian. Baik anak-anakku semua. Jadi materi kita hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat apa? SPLDT. Jadi minggu kemarin anak-anakku semua sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada yang tahu bagaimana salah satu cara menyelesaikannya? Zila apa? Substitusi. Kemudian Amelia? Eliminasi. Kemudian ada juga kita gabung eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Baik, jadi sekarang fokus kita adalah bagaimana mempelajari atau menemukan hal-hal yang ada di sekitar kita yang kaitannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi manfaat kalian belajar sistem persamaan linear dua variabel itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kalian nanti bisa menentukan harga. Mencari apa juga? Mencari keuntungan. Ya, adapun kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah indikatornya bagaimana pencapaian kompetensi kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, membuat model matematika. Jadi membuat model matematika itu maksudnya adalah kalian diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian buat menjadi persamaan. Persamaan itulah yang dinamakan dengan model matematika. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan kalian. Jadi model pembelajaran kita sekarang adalah model project basic learning. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, kita harus buat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang pertama, Hozien apa? Saling menghormati. Nanti dalam kegiatan pembelajaran anak-anakku semua, jadi tidak ada yang boleh saling meremehkan. Harus saling menghormati. Apapun pendapat temannya benar atau salah, harus tetap saling menghormati. Yang kedua apa? Raisya, yang kedua saling mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan mendasar. Ya. Jadi di sini Pak Guru berikan sebuah video yang di mana video ini harus kalian tonton. Kemudian dari video ini kalian harus buat beberapa permasalahan
yang kaitannya dengan apa yang sudah kalian tonton dalam video ini. Baik, Pak Guru akan putar videonya. Silakan diperhatikan videonya bagus-bagus, disimak, kemudian dicatat permasalahan yang ada di dalam video. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, jadi Pak Guru ingin menanyakan beberapa permasalahan yang bisa kalian buat. Pak Guru mulai dari kelompok 5. Jadi sebutkan salah satu permasalahan yang bisa kalian angkat, yang bisa kalian temukan dalam video itu. Yang pertama, kelompok 5. Ya, variabelnya donat dan permen. Jadi donat dan permen bisa kita buat menjadi dua variabel. Kita contohkan, kita misalkan jadi variabel apa dia? Permen menjadi variabel X. Ya. Ya, dimisalkan oleh kelompok 5, permennya variabel permennya menjadi variabel E. Kemudian donat dimisalkan menjadi variabel Y. Itu modelnya. Kemudian kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, apa yang didapatkan dari video tadi? Dia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 12.000. Apa? Dia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 12.000. Kalau dibuat model matematikanya seperti apa dia? 3x plus 2y sama dengan? Karena x-nya tadi dimisalkan dengan apa? Permen. Karena dia beli 3 berarti 3 E. Kalau Y-nya tadi donat ya, berapa dibeli donat? Nah, berarti 3X plus 2Y sama dengan berapa? Nah, itu model matematika permen dan donat yang dibeli sama apa? Ya. Sekarang kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Jadi selain dari permasalahan yang sudah disebutkan oleh temannya tadi, apa permasalahan yang bisa didapat tadi? Pada membeli 5 permen 15 donat seharga 36.000. Kalau dibuat model matematikanya seperti apa? 4x plus 6y seharga 36.000. Iya, 4x plus 36. Jadi anak-anakku semua, kalian sudah menentukan pertanyaan mendasar kaitannya dengan proyek apa yang kalian sudah buat. Kemudian kalian sudah menentukan rencana proyek dan menyusun jadwal. Nah, tibalah kita saatnya kepada tahap berikutnya, yaitu monitoring dalam kemajuan proyek. Nanti di sini Pak Guru akan melihat setiap kelompok melakukan kerjasama secara komunikasi dalam menyelesaikan dan mencatat setiap permasalahan SPLDP yang ada dalam pencarian kalian, baik di YouTube, di Google, dan di buku. Kalian menyelesaikan desain produk kalian tadi sudah banyak saya lihat masing-masing kelompok sudah mendesain meetingnya dengan sebagus mungkin, seunik mungkin, dan semenarik mungkin. Jadi sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, adalah masing-masing kelompok akan menguji hasil atau mempresentasikan meeting yang sudah dibuat, di mana meeting itu termuat permasalahan yang sudah kalian cari. Ya, yang sudah kalian cari dalam kehidupan sehari-hari. Pada soal, misalkan umur Sani diubah menjadi variabel X dan umur Ali diubah menjadi variabel Y. Kalimat
umur Sani 7 tahun lebih tua dari umur Ali diubah menjadi X sama dengan 7 ditambah Y. Persamaan pertama. Kalimat kedua, jumlah umur mereka adalah yaitu seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayarnya di besar 16.500. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang membeli buku tulis, ada yang membeli buah-buahan, kemudian ada yang membandingkan umurnya dengan saudaranya dan ayahnya. Jadi itu semua adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita angkat untuk kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi setiap kelompok sudah paham bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, dan gabung. Nah, menurut kalian metode mana yang paling cepat kalau menurut kalian? Jadi kalau gabungan itu cukup 1 kali kita eliminasi, kemudian setelah dieliminasi tinggal disubstitusi. Berarti menurut kalian yang mana yang paling cepat? Gabung? Nah, itu tergantung kalian nih, ada yang eliminasi, ada yang gabungan, ada yang substitusi. Tergantung bagaimana kalian memahami setiap soal nanti. Jadi soalnya ada 3 ya. Ada 3 di sini, perintahnya adalah gunakanlah salah satu dari 3 cara. Boleh substitusi, boleh eliminasi, dan boleh gabungan ya. Boleh substitusi, boleh eliminasi, dan boleh gabungan. Baik. Bagaimana anakku semua, sudah jadi? Sudah. Ya. Cara apa saja yang kalian gunakan? Ya, silakan dikumpulkan di depan. Ya, satu-satu ya, jangan berebutan, satu-satu. Ya, sudah, satu-satu. Ya. Dan saya ingin tanya bagaimana pengalaman belajar yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Apakah menyenangkan? Asik ya. Jadi dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan supaya lebih paham lagi? Belajar. Ya, sering ya mencari referensi di internet. Apa juga? Sering bertanya kepada guru atau kepada temannya yang sudah paham. Ya, itu salah satu bagaimana cara kalian untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Anakku semua, untuk lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP NW Suralaga.